semuanya, jadi saya lagi ada di depan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita lihat ke dalam. Selamat datang di PT Tun Banjarmasin. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Permisi Kak, saya mahasiswa dan saya ingin bertanya, bagaimana kewenangan dan proses beracara di PT Tun Banjarmasin? Baik, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video tentang kewenangan dan proses beracara di PT Tun Banjarmasin. Selamat datang di website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selain berperan sebagai peradilan banding terhadap putusan tingkat pertama yang diajukan banding, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga diberikan kewenangan sebagai pengadilan tingkat pertama untuk mengadili perkara tertentu. Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses para pencari keadilan, berikut akan disajikan video singkat alur proses beracara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang akan dibagi menjadi dua segmen, yakni alur proses pengadilan tinggi sebagai peradilan banding dan sebagai peradilan tingkat pertama. Proses perkara banding diawali dari adanya permohonan dari pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut dengan ditandai dengan terbitnya akta banding, dilanjutkan dengan pembayaran biaya banding. Seluruh proses permohonan banding tersebut dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan atau SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, melalui SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka berkas perkara banding yang dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diterima dan diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka Panitera menyampaikan berkas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk ditetapkan majelis hakim yang akan mengadili perkara banding tersebut melalui SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Berdasarkan penetapan majelis hakim, maka majelis mempersiapkan persidangan dengan menerbitkan penetapan hari sidang dan atau putusan dan menyusun court calendar. Pada hari yang sama, panitera pengganti yang ditunjuk mengirimkan court calendar kepada pihak melalui alamat elektronik. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka pada hari yang ditentukan, majelis hakim mengucapkan putusan dan mengupload putusan dalam SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pengucapan secara elektronik tersebut dapat diakses para pihak sesuai dengan court calendar. Proses penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sejak diregister paling lama 3 bulan, kecuali perkara khusus yang telah ditentukan tenggang waktunya. Alur proses penyelesaian perkara tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara singkat adalah diawali pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-court Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dilanjutkan pemeriksaan dismissal, perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan, persidangan, dan putusan. Sengketa tata usaha negara khusus yang ditangani di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama antara lain adalah sengketa pemberhentian ASN, sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah. Gugatan langsung diajukan, daftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui aplikasi e-court. Apabila pihak calon penggugat mengalami kesulitan
elektronik. Setelah berkas pendaftaran secara elektronik selesai, maka oleh ketua pengadilan dilakukan proses dismisal, kecuali perkara tertentu yang diatur tidak melalui proses dismisal. Proses dismisal adalah sebuah proses yang dilaksanakan oleh ketua pengadilan tinggi untuk menentukan apakah suatu perkara yang diajukan merupakan sengketa tata usaha negara atau bukan. Apabila disimpulkan bukan sengketa tata usaha negara, maka ketua menerbitkan penetapan dismisal. Sebaliknya, apabila tidak terkena dismisal, maka ketua menerbitkan penetapan majelis hakim yang akan memeriksa perkara gugatan tersebut. Proses dismisal ini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Selanjutnya, majelis hakim yang ditetapkan membuat penetapan hari sidang secara elektronik melalui SIPP. Dan selanjutnya, dilakukan panggilan kepada para pihak untuk dilaksanakan pemeriksaan persiapan yang intinya adalah pemberian saran, perbaikan agar gugatan yang diajukan memenuhi syarat standar formal gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pemeriksaan persiapan dilakukan dengan kehadiran para pihak. Dan apabila perbaikan sudah selesai, maka sidang yang terbuka untuk umum dimulai. Persidangan yang dilaksanakan oleh majelis hakim diawali dengan proses jawab-jinawab secara elektronik oleh para pihak. Dilanjutkan pembuktian yang dihadiri oleh para pihak untuk dilakukan pencocokan alat bukti surat. Kedua belah pihak hadir di persidangan. Acara pemeriksaan ahli atau ahli dapat dilakukan secara daring. Dan terakhir, berdasarkan berkas perkara elektronik, maka pada hari yang ditentukan majelis hakim mengucapkan dan mengupload naskah putusan ke dalam SIPP. Yang pembacaan putusan tersebut dapat diakses oleh pihak yang bersengketa. Demikian penjelasan mengenai kewenangan dan proses beracara di PT Tun Banjarmasin. Terima kasih.